Dari Putra Kreativitas masih barengan sama aku Argun di malam hari ini Sahabat Kreatif jam 22 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Gimana Sahabat Kreatif malam Sabtunya kamu di tengah hujan yang deras sekali dari tadi ya Sahabat Kreatif, bahkan sampai detik ini masih pada turun hujan ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap membaik, yang lagi jalan atau mungkin lagi kopdar nih, lagi ngopi bareng sama PDKT-an atau mungkin kumpul bareng sama teman Sahabat Kreatif, tetap semangat aja. Nah, sesuai janji aku tadi, malam hari ini Pro 2 Populer, segmen sharing time, aku siapnya nggak sendirian sahabat kreatif. Nah, aku bakalan ditemenin sama salah satu pemuda sahabat kreatif ya yang bakalan men-sharing. Malam hari ini kita bakalan ngobrol tentang ambil dan jalankan peran kehidupan kamu. Siapa lagi kalau bukan ada Bang Kinahar yang udah bersambung via phone bersama aku di malam hari ini. Halo Bang Kinahar, Assalamualaikum. Halo Bang Argun, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Kinahar malam hari ini? Ya, sakit-sakitnya, sehat-sehatnya anak muda lah. Sehat-sehatnya anak muda. Kalau sehat-sehatnya anak muda berarti ini lagi agak ngilu-ngilu persendian ya karena hujan. Iya, Oh iya. iya betul. Oh iya lagi ngilu-ngiluan ya. Lagi, Oh, lagi kedinginan lah ya. lagi Tapi, kedinginan. tapi dia memang karena nggak lagi di Medan kan, lagi di luar kota juga. Sama Oh di luar juga, kota. hujan juga Wow. memang di sini. Oh di sana Hujannya hujan lebih juga ya bang lebih ya? badai lagi gitu. Jadi waktu Hmm. Bang Argun bilang di sana hujan loh sama gitu. Iya di sini dari jam 7 lewat tadi udah hujan bang di Sama. dekat sini. Di sana juga ya? Nah, kalau di sini Hmm? dari jam 6 gitu tadi, setengah 6. Oh, oke. Ini berarti di luar kota lagi kerja atau liburan nih, Bang? Karena emang besok udah weekend kan, jadi sempetin sama keluarga, wah liburan dong. Ini Iya. gimana? Lagi ada kegiatan di sana ya? Kita menganut paham kerja adalah libur, jadi ya terasa libur tapi Oke. kerja. Ya, serasa libur tapi kerja gitu ya. Luar Iya, biasa nih sahabat kreatif. Jarang-jarang ada yang bisa kita temuin kayak gini ya kan. karena Nyempetin gini, waktu. ini kita mulai dari bahas itu aja tuh ya. Iya, Yang barusan ini tadi bagus juga tuh, maksudnya mm-mm. mau sharing cara berpikir kan. Selama ini kalau Bener. Mm-mm. ada istilah orang tuh yang istilah anak zaman sekarang tuh yang healing gitu kan. Iya, Terus bener. aku ngobrol sama kawan-kawan, healing tuh sebenarnya artinya apa sih gitu ya. Mm-mm. Jadi tapi sebelum aku yang Bang Argun pahami, healing tuh apa Bang? Kalau yang aku pahami Dia healing kayak itu pengobatan jalan-jalan. gitu kan, bukan? Bener. Iya kan? Dia kan kayak Iya, pengobatan jiwa, iya, diri iya gitu-gitu bener. lah gitu ya. Ya, awalnya aku mikir gitu bang, bener. Nah, Sebelum aku tahu jadi kalau healing itu jalan-jalan gitu. jadi dia mengobati dirinya dengan jalan-jalan kan gitu Yap. ya. Hmm. Atau karena mereka melakukan aktivitas jalan-jalan atau yang mereka sebut healing ini di weekend tuh Sabtu Minggu kita bilang lagi Yap. itu artinya Senin sampai Jumat dia kan udah stres, dia hampir sakit jiwa berarti kan. Yap. Mm-mm. Jadi dia perlu healing gitu. Nah, Yap. maksudku kalau dia satu minggu tuh ada 7 hari, sedangkan 5 harinya itu sakit jiwa, tanda petik Mm-mm. ya, maksudnya sakit mental gitu ya, Yap. dan diobati selama 2 hari kan lebih daripada separuh hidupnya itu ya. Mm-mm. Karena Bener. seminggu tuh 7 hari, Sabtu Minggu cuma 2, berarti ada 5 hari yang mereka tuh stres, depresi gitu. Mm-mm. Ya aduh, maksudku kasihan, terus ya rugi gitu, masa Yap. lebih daripada separuh hidup kita mengalami stres. Nah, maksudnya yang pernah sih yang guruku sharing itu, Mm-mm. beliau selalu menekankan bahwa sebenarnya apa ya, kerja tuh jangan dilihat sebagai kayak beban yang model begitu, enggak. Kerja tuh ya liburan gitu. Jadi Yap. kan ini nanti terkait dengan peran hidup. Maksudnya peran hidup kita ini kan memberikan manfaat lah, tuh Bener. standar lah ya, maksudnya semua agama, semua suku tuh ya kurasa sepakat tuh bahwa peran hidup kita ini memberikan manfaat sama orang, itulah. Kalau enggak Mm-mm. yang di bawah itu lagi, tidak berbuat jahat kepada orang lain walaupun kau belum bisa memberikan manfaat, tapi yang tingginya kan ya kita Mm-mm. berbuat manfaat lah. Nah, berbuat Betul. manfaat ini kan itu dari setiap kerjaan kita, apapun lini kerja kita, pada hakikatnya itu sedang memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Yap. Yang dia OB, nyapu, bersih, ya itu manfaat untuk orang Bener. sekitarnya, gitu gitulah. Yang kayak Mm-mm. kita ngobrol ini mudah-mudahan ya ini ada manfaatnya untuk yang mendengarkan kan Yap. gitu-gitu ya. Jadi semua kerjaan itu selain daripada yang haram lah, kalau jual narkoba itu udah lain cerita, maksudku jadi Yap. kesampingkan yang gitu. Ini Yap. pekerjaan umum itu ya standarnya ya memang memberikan manfaat. Nah, kalau memang memberikan manfaat, itu artinya kenapa kita harus stres gitu. Mm-mm. Bukankah itu memang peran kita di sini tuh. Jadi
mari kita jalani itu dengan kegembiraan lah. Makanya muncul yang tadi tuh, apa istilah orang-orang tuh yang setiap hari itu hari libur gitu. Setiap hari itu libur, oke. Setiap hari itu karena nggak ada, maksudnya nggak ada bedanya, apa bedanya gitu. Iya, benar. Iya, maksudnya kalau kita logika, apa bedanya hari Senin dengan hari Sabtu? Itu kalau umumnya orang tuh kalau udah yang hari Minggu dia udah mulai stres lah karena akan bertemu dengan hari Senin gitu kan. Terus kalau yang hari Jumat dia akan bergembira lah kalau hari ini gitu. Karena akan bertemu dengan hari Sabtu. Maksudku kenapa harus dibedakan gitu? Bukankah pembedaan itu kita yang buat? Terus yang kedua, karena kita yang membedakan, itu malah membuat kita satu sisi jadi stres, satu sisi jadi bahagia gitu. Maksudku kenapa harus begitu? Pertanyaannya itu tuh. Jadi kalau memang bisa dia disatukan, satukan saja lah. Nah, salah satu menyatukannya yang tadi itu, anggaplah kerjaan kita itu ya liburan. Liburan, benar. Di mana liburannya? Misalnya kalau mau dikejar gitu, di mana liburannya? Gini logika paling sederhana mungkin. Lebih senang mana gitu, ngelihat orang tersenyum atau ngelihat orang emosi? Itu tentu jawabannya tersenyum. Jadi kalau kita ngelihat orang tersenyum itu kan otomatis kita pun gembira gitu kan. Nah, tujuan daripada healing atau jalan-jalan tadi itu mendapatkan kegembiraan gitu. Kegembiraan, Nah, kegembiraan itu seharusnya didapatkan ketika melihat orang lain, ya tadi tuh tersenyum dan gembira gitu. Nah, mereka bisa tersenyum dan gembira kan ketika kita dapat memberikan manfaat sama mereka, mereka merasakan manfaat kita, pasti senang dong gitu. Mereka terbantu pasti senang. Nah, melihat senyuman itu, apakah itu tidak cukup untuk menjadi healing gitu ya? Tanpa harus pergi jalan-jalan gitu. Nggak, kebetulan saya sekarang lagi di Jogja, Mas. Jadi tadi tuh keliling lah, maksudnya ada kawan yang baru sekali datang ke Jogja, jadi ya kita putar-putar gitu kan. Rame luar biasa. Di mana-mana, di alun-alunnya gitu, rame kali gitu. Karena memang ini kemarin libur, kurasa mungkin mereka lanjut cuti hari Jumat, jadi liburnya agak panjang gitu kan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Padatnya luar biasa, hotel di mana-mana penuh gitu lah. Penuh ya. Nah, habis itu masuklah ke pembahasan tentang healing-healingan tadi itu gitu. Mereka ini kan mau cari liburan begini. Jadi kalau kita rasa-rasa lah, kita yang tujuan kemarin nggak liburan aja gitu, ngalami macet gini, capek nggak? Capek, benar. Jadi healingnya tuh berhasil atau enggak nanti gitu loh. Kalau tujuan healing tuh untuk mendapatkan ketenangan gitu, kayak enggak lah ya gitu. Karena rasanya capek, tapi kenapa itu digembor-gemborkan gitu, sesuatu yang sebenarnya menurutku tidak terlalu tepat pada tempatnya gitu. Kenapa harus kita bersepakat untuk menggembor-gemborkan itu gitu. Jadinya nanti jadi ini ya, bergeser paham sih. Semua orang merasakan bahwa harus begitulah healing gitu. Bukan healing, maksudnya harus begitulah untuk mendapatkan kegembiraan. Padahal enggak lah, jujur lah enggak. Nah, capek aja tuh, capek. Jadi berarti kalau misalnya berhubungan dengan healing nih ya kan, versi healing itu sebenarnya ketika kita bekerja itu bukan liburan ya, tapi ketika kita melaksanakan pekerjaan, healing terbaik itu adalah kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri, gitu Bang Ginar ya. Iya. Untuk poin pertama, terus apakah ketika kita mengukur healing itu efektif atau enggaknya dengan yang seperti Bang Kinahar bilang tadi soal ketika melaksanakan healing, besoknya udah capek nih, udah bosan. Nah, apakah itu mengukur kodrat healing itu sukses atau enggaknya nih? Karena kan banyak nih, ketika Lebaran aja kemarin tuh kan, orangnya pada libur, itu kan cuti terpanjang tuh. Jadi betul. ketika udah habis libur Lebaran, besoknya kerja, aduh, pada capek, pada liburan. Nah, apakah itu mengukur kodrat healing itu untuk menjalankan peran di kehidupan kita itu sukses enggak sih? Ada nggak? Dia nanti kan ini memang tentu akan menimbulkan perdebatan gitu. Tapi maksudku oke lah, kita ini aku mau share dari sudut pandang yang lain gitu. Kita dari sudut pandang goal dari sebuah tujuan kita tadi gitu. Jadi tujuannya liburan ya. Tujuannya liburan itu apa gitu. Nah, nanti kita KPI-nya dari situ aja gitu. Indikator kita dari situ aja, apa tujuan. Nah, menurut Bang Argun lah, liburan itu sebenarnya untuk apa sih gitu? Apa tujuan orang liburan? Kalau aku sih untuk umum lah ya, happy, bener ya, umum gitu. Umumnya tuh untuk senang, untuk happy gitu kan. Nah, setelah apa yang ia ingin harap, yang mereka
ingin dapatkan dari kesenangan dan kebahagiaan itu. Mereka tuh pengennya apa gitu. Setelah senang terus tenang itu bisa ya kan? ya sampai di situ aja gitu ya, senang. Nah, Ya, pertanyaan berikutnya stagnan gitu. gitu ya. Iya, pertanyaan Benar. berikutnya mau senang yang panjang atau senang yang pendek gitu. Yang panjang. Tapi Tentu nggak ya. tahu caranya gimana. Iya, maksudnya tentu kita semua tuh maunya ya senang berkelanjutan dong gitu kan. Bener. Yap. Bukan senang yang pendek. Nah, kalau Yap. yang namanya liburan tuh ada batas waktu tuh. Nah, Oke. itu maksudku oke, kita anggaplah kita senang selama 4 hari ini gitu kan. Karena kita libur gitu. Abis itu hilang. Maksudku Oke. apa mau begitu gitu. Yang senangnya Yap, pakai yap. jangka waktu gitu loh. Kan ya kalau bisa dia yang nggak pakai expired ya nggak pakai expired lah. Kenapa memilih yang expired gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya indikatornya itu apa, kalau memang kita mau cari kesenangan, bolehlah dengan liburan itu kita tak mempermasalahkan itulah. Oh, kita juga bukan penentang yang nggak boleh liburan, kita nggak lah. Kalau mau liburan ya sah-sah saja gitu. Tapi perlu dipikirkan ulang gitu. Jangan sampai liburan itu hanya untuk ngikuti tren doang gitu kan, yang kayak mudik semalam lah, Yap. hanya untuk ngikuti tren doang gitu karena udah budayanya begitu gitu. Jadinya ya udah aku pun melakukan ini ya jadinya kayak apa ya, kayak terpaksa gitu aja gitu Yap. lah. Nah habis setelah itu kau senang nggak gitu, setelah dari kegiatan itu kau bahagia nggak, lebih banyak mana setelah mudik itu, ini mayoritas lah. Kalau yang uangnya berlebih itu oke lah, yang Yap. uangnya berlebih mereka akan mengeluhkan tentang capeknya gitu kan. Yap. Mereka yang uangnya belum berlebih mereka akan mengeluhkan tentang capek dan uang yang habis gitu. Jadi kau ngapain lo selama kemarin-kemarin itu gitu? Melakukan sesuatu yang nantinya kau meyakini kau akan mengeluh gitu. Masa itu sih yang namanya healing gitu kan? Yap. Ya, tapi kalau memang kalau enggak, pokoknya kami maunya fokusnya di 4 hari itu aja. Ya, oke lah kalau begitu gitu. Tapi kalau di sini kita mau cerita yang kebahagiaan tuh yang panjang gitu. Kebahagiaan yang panjang ya. Iya, kebahagiaan panjang lah. Janganlah mau yang Iya. singkat gitu. Bener-bener. Kadang pengen cari kebahagiaan yang panjang itu agak sulit Bang Ginahar ya. Apalagi model-modelnya yang orang-orang kerjanya itu ya harus ada peraturan ya di luar dari pengusaha. Kalau pengusaha oke lah ya kan, dia pengen kemana-mana aja oke. Kalau yang udah terikat nih sama instansi pengen kebahagiaan panjang, rasanya udah nyampe kantor udah habis liburan nengok muka si kawan, aduh. Iya betul. Berat lagi gitu ya. Tapi itu maksudku itu mau kayak mana ya? Tapi sikit lah sebelum kita break gitu kan. Maksudnya ya yang itu tuh yang bahaya maksudku gitu. Kenapa harus kenapa harus menggunakan cara berpikir yang kayak gitu? Memang umumnya sih begitu kan. Dengan adanya peraturan masuknya jam 7 nih kayak terikat dan segala macam gitu. Ada pilihannya, oke. Kalau kau memang nggak mau kau begitu, ya udah keluar. Kan maksudku sesederhana itu saja sebenarnya gitu. Karena pertanyaan lain, siapa yang memilih untuk begitu? Jawabannya ya mereka juga gitu kan. Nah, tapi kenapa kau keluhkan gitu? Ini mungkin contohnya melebar, tapi mirip lah. Satu ketika ada kawanku yang sudah berkeluarga, sudah punya istri gitu kan. Terus dia mau mengeluhkan tentang istrinya. Dia biasalah udah perjalanan 10 tahun pernikahan, belasan tahun tuh kan udah mulai lah tuh mengeluhkan pasangan gitu. Jadi dia kawanku yang cowok nih mau mengeluhkan tentang pasangannya gitu. Nah, kebetulan sebelum dia mengeluhkan pasangannya itu gitu. Terus kawan gua bukan kawan sih sebenarnya ya, kawanku bilang lah begitu ya, sahabatku tuh dia nyelutukan duluan, dibilangnya gini, kita nih yang laki-laki ini lucu ya gitu, kita sangat mudah gitu mengeluhkan pasangan kita, padahal kalau kita ingat-ingat yang milih dia jadi pasangan kita itu siapa gitu kan, kita juga kan gitu. Jadi masa kenapa kita yang dulu mereka itu kita perjuangkan, kita pilih, tapi sekarang malah kita keluhkan gitu. Ya samalah kayak kerjaan ini gitu. Kalau memang dia memilih untuk jadi pegawai misalnya yang punya aturan ketat, ya itu kan kau yang milih gitu. Terus kenapa kau keluhkan gitu loh. Nah pertanyaannya, oke lah aku sekarang mau berubah. Macam mana caranya agar aku tidak mengeluh? Nah itu nanti lah setelah ini.
Oke, baik ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Kinahar dan masih ngomongin tentang jalankan peran kehidupanmu, ambil dan jalankan peran kehidupan kamu. Jadi buat kamu sahabat kreatif yang pengen ikutan gabung, ini juga udah banyak WhatsApp yang masuk dari WhatsApp-nya Pro 2 yang udah ingin bertanya, tapi tahan dulu sahabat kreatif ya, ntar bakalan aku bacain pertanyaan dari kamu. Telepon aja di 0811615924 atau dari Instagramnya Pro 2. Kamu bisa langsung pergunakan untuk bertanya di sharing time bersama dengan Bang Kinahar dengan topik ambil dan jalankan peran kehidupanmu di @pro2mdn sahabat kreatif. Jangan kemana-mana, sharing time akan segera kembali. Sharing time Pro 2 FM Medan akan segera kembali. Tetap di Pro 2 FM Medan, suara kreativitas. Suara kreativitas. Balik lagi sahabat kreatif di Pro 2 Populer. Malam hari ini masih barengan sama Argun di sharing time dan juga kita masih ngobrol bersama dengan Bang Kinahar dengan tema ambil dan jalankan peran kehidupan kamu. Nah, jadi buat sahabat kreatif yang pengen bergabung langsung aja kasih pertanyaan kamu sahabat kreatif di 0811615924 dan dari Instagramnya Pro 2 di @pro2mdn. Oke, kita sapa kembali untuk Bang Kinahar malam hari ini sahabat kreatif yang tadi udah ngejelasin tentang sedikit tentang peran kehidupan sahabat kreatif. Jadi kita harus ambil. Kita lanjut lagi. Halo Bang Kinahar, masih di sana? Masih Bang Argun. Masih ya. Oke Bang Kinahar, bisa dilanjutkan lagi Bang untuk obrolan kita malam hari ini. Tadi kan sampai tentang kita mengambil peran ya Bang untuk kehidupan kita. Nah terkadang kalau misalnya kita salah ambil peran, kira-kira itu berakibat fatal nggak sih Bang? Misalnya aja nih ya kan banyak orang yang ketika pengen bekerja nih, kita ambil satu sisi aja bekerja ya kayak Bang Kinahar tadi kan milih ketika kita milih jadi pegawai berarti itu udah pilihan kita gitu ya kan. Jadi apapun resikonya harus kita hadapi. Nah, namun ketika salah kita mengambil jalan, apakah itu akan berakibat fatal untuk peran kita dan juga kehidupan kita Bang Kinahar? Jadi nggak ada. Aku nih sekarang nih menganut maksudnya dengan perjalananku yang baru-baru ini gitu. Yap. Agak sedikit merubah cara berpikir bahwa tidak ada pilihan yang salah gitu. Yap. Nggak ada pilihan yang salah. Kenapa gitu ya? Karena gini logikanya. Kalau memang kita sepakat bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini atas izin Tuhan, gitu ya. Bahwa walaupun memang atas usaha kita, tapi kan tetaplah usaha kita tuh yang membuat itu jadi atau tidak tuh tetaplah ada unsur Tuhannya di situ kan. Jadi bagaimanapun tuh tetap ujung-ujungnya ya terserah Tuhan. Gitu. Jadi ya Tuhan lah pokoknya gitu. Nah jadi kalaupun salah memilih, menurut versi manusia tuh. Jadi salah atau benar tuh kan itu dari sudut pandangnya si manusianya kan. Padahal kalau dari sisi lain tuh sebenarnya tak ada yang salah. Kita hanya berpindah ketentuan saja atau dalam bahasa ini berpindah takdir saja. Dari satu takdir yang pegawai menjadi ke tidak pegawai. Atau dari yang tidak pegawai menjadi yang pegawai gitu. Nah, kalau dibilang waktu kita di posisi pegawai itu adalah pilihan keluar daripada pegawai adalah pilihan salah, siapa bilang? Itu kan kita yang bilang gitu. Tapi sebenarnya tidak, karena itu hanya pindah saja dari satu takdir Tuhan ke takdir Tuhan yang lain. Nah, kalau kita sepakat bahwa Tuhan itu maha baik gitu ya, maha penyayang gitu. Tentu semua takdir keputusan yang kita jalani di mana atas ACC-nya Tuhan, ya itu tentu dong baik. Kalau kenapa kita yang malah menilai itu jadi buruk gitu? Padahal itu semua sudah ketentuan Tuhan yang mana Tuhan tuh baik kan. Kalau kita pula ini jadi buruk. Nah maksudnya yang gitu. Jadi buruk atau tidak buruk tuh nggak ada gitu. Contoh yang lain ya Mas. Jadi kemarin nih kan saya tuh ada kegiatan tuh kayak bikin kayak IO gitulah gitu. Jadi kayak event organize gitu. Nah kebetulan saya dikasih kepercayaan untuk jadi pimpronya lah dalam IO kali itu gitu. Karena saya tidak bisa berada di tempat, jadi yang dilakukan maksudku saat itu yang terpikir olehku ialah aku minta tolong sama kawan-kawan yang bisa kupercaya untuk memimpin di lapangan kan gitulah ya. Yep. Nah jadi ada beberapa kawan lah yang aku minta tolong untuk membantu memimpin kawan-kawan yang lain di lapangan. Nah dalam perjalanannya H-1 gitu, H-1 orang-orang yang aku minta tolong untuk menjadi menjadi pengganti itu ada beberapa orang itu di setiap lini.
serentak mereka semua bilang nggak bisa pergi gitu, nggak bisa ikut kegiatan itu gitu. Ini di H-1 loh, yang mana tuh kalau tim yang lain tuh belum pernah ya, belum pernah lah jadi IO itu. Jadi kan kita minta tolong sama orang yang pengalaman. Nah yang pengalaman ini H-1 bilang bahwa mereka tidak bisa Wow. ikut gitu. Oke. Stres ya, maksudnya tuh stres saat itu, pening Iya. ya standar manusia lah gitu, pening dan segala Hmm. macam. Cuman alhamdulillahnya tuh yang ada satu pemikiran, kenapa harus pening gitu. Iya. Kenapa? Maksudku kan model kayak gitu tuh ya, kurasa sih banyak orang yang akan pening juga. Sama lah, aku pun pening saat itu gitu. Cuman pertanyaan yang lain nih, kenapa bisa ada pening? Terus aku jadi nanya gitu ya. Nah Hmm. ternyata tuh menurutku jawabannya karena aku memikirkan diriku saat itu gitu. Mereka tidak bisa hadir kan tentu mereka punya alasan lah. Di luar daripada alasannya bohong atau tidak, sebenarnya itu tidak perlu kufikirkan gitu. Ini kan Oke. aku menjadi sakit tuh karena aku berpikir kayaknya mereka bohong gitu. Kan masih Betul. kayaknya kan. Anggaplah itu sebuah kebenaran, ya udahlah kalau memang apa namanya peran kita di dalam kehidupan ini kan bagaimana yang memberikan manfaat gitu sama orang lain. Kalau Ya. memang mereka nggak bisa, ya udahlah gitu. Terus Hmm. bagaimana jalannya ini? Oke, kalau gitu tinggal pindah aja. Pindah dari satu takdir yang awalnya ada orang yang bisa membantu kita di situ, yang bisa kita Hmm. tanggung jawab, yang bisa kita percaya. Ini kan pindah ke Ya. yang nggak ada mereka. Cuman itu aja. Oke. Ya, maksudku saat itu ya, dengan cara berpikir itu tuh, oke, kalau memang sekarang aku pindah ke Hmm. pertama ke ada orang yang bisa aku percaya menjadi tidak ada, apalagi teknisnya gitu, lebih mudah gitu maksudku, mencari jawabannya gitu, lebih Hmm. tenang gitu. Nah terakhir ya udah aku aja yang mimpin karena aku nggak bisa di sana, oke kalau gitu lewat Zoom atau lewat apa banyak lah, apalagi zaman Oh. sekarang dan Oke. alhamdulillah jalan gitu. Hmm. Jadi nggak yang maksudku nggak jadi stres lah gitu. Nah terus Hmm. kawan-kawan itu kayak mana? Ya udah biarkan mereka nggak bisa, kita doakan semoga yang mereka katakan tadi itu sebuah kebenaran dan dimudahkan lah sama Tuhan apa yang menjadi persoalan mereka kan selesai. Oh. Dan Oke. alhamdulillah semuanya jalan gitu. Berjalan dengan baik walaupun H-1 itu dapat kabar kalau pengganti itu nggak bisa Bang Ginahan Iya. ya. Nah Itu maksudku emang sangat luar biasa, cara-cara seperti itu yang emang zaman kami ini Bang agak sulit untuk menerapkannya. Kalau tipe-tipe anak-anak muda sekarang kalau misalnya dia nggak bisa, waduh, itu nyerah, ada yang ngebatalin gitu. ya ini Nah, nanti panjang lagi nih Mas. Kalau ah, kalau bahas ke situ ya. Soal ini soal komitmen kan. Di saat itu itu dia. aku pun juga bisa bilang aku mundur, aku tuh bisa, maksudku kayaknya punya pilihan untuk ngomong begitu. Aku kayaknya Yap. mundur nih dari sini gitu. Hmm. Cuman maksudku efeknya apa gitu? Karena di kerjaan yang lain kebetulan aku di tempat kerjaan yang lain ya. Itu Hmm. ada yang apa namanya ada timku yang di situ tuh itu dia ku rekrut juga karena kami tuh Hmm. pernah pernah kerjasama di 5 tahun yang lalu gitu. Oh, oke. Di 5 tahun yang lalu tuh kami ada kerjaan yang nggak jelas sebenarnya, tapi ya itulah jadi gabung-gabung aja, tapi kerjaannya memang nggak jelas, tapi jadi Hmm. tim lah di situ gitu. Nah Hmm. waktu dapat kerjaan yang ini aku teringat aja, oh iya dia ini dulu bisa nih, karena waktu kerjaan itu dia begini, dan maksudnya ialah kalau aku mundur di posisi yang begitu gitu, Ya. nanti mungkin di kehidupan yang maksudnya di 5 tahun di 3 tahun yang akan datang, maksudku apa yang bisa orang ingat dari diriku gitu kan? Oh, oke. Lemah nih gitu. Kalau nggak belum Iya. apa-apa lemah Sangat nih gitu. sepakat. Gitu kan. Jadi kalau Ya. seandainya misalnya ya kita satu tim lah saat itu ya Bang Argun dan aku mundur gitu. Bilanglah 3 tahun kemudian Bang Argun yang dapat kerjaan gitu. Yang Ya. memerlukan orang. Apa mau Bang Argun pakai aku gitu? Tentu Ya, ya jawabannya benar sih. enggak kan? Ya, Ah, bahaya. Nanti dia baru kena tekan sedikit, kena press sedikit, mundur dia kan gitu mundur kan. ya, ya, Nah, oke benar. ya begitu. Nah, kawan-kawanku yang tidak jadi ikut itu Mm-mm. kemungkinan kan bisa begitu lagi. Kalau nanti ada kerjaan, apakah aku akan mengajak mereka lagi gitu? Aku Iya, rasa belum tentu juga jadinya gitu, karena iya. mereka membatalkan begitu saja dan tanpa memberikan solusi yang lain gitu kan. Jadi Oke. seumpama nanti dalam pekerjaan yang lain itu kejadian kayak gitu, mereka Mm-mm. mencabut aja lepas tangan gitu. Wah, siapa yang mau kerja dengan orang yang nggak tanggung jawab? Jadi komitmen itu menurutku harga mati gitu untuk integritas diri gitu. Nggak ada Oh, oke. masalah gitu ya. Kalau Baik. apalagi ada nih ini mungkin nggak banyak orang tahu, namanya Mendiang Hotman Z Arifin. Itu beliau Hmm. tuh terakhir tuh jadi presidennya di Citibank. Mm-mm. Bermulanya dari OB itu Mas gitu.
Jadi waktu dia udah ngelamar OB, singkat cerita tuh berbenturan lah waktunya, waktu wawancara dia di office boy di bank itu sama meninggal orang tuanya gitu. Pilihnya yang mana nih? Waduh, ini berat nih. Iya, dia ini merantau ya, posisinya merantau nih. Waduh. Mau pilih yang mana? Lanjut wawancara office boy atau pulang ke rumah yang mana orang tua lo meninggal gitu. Kurasa mayoritas orang atau ditanya 10 orang, 11 akan menjawab pulang ke rumah gitu kan. Iya. Tapi mendiang Pak Hotman ini tidak. Beliau pilih yang tetap melanjutkan office boy. Wawancara. Waktu ditanya kenapa kau memilih itu gitu, jawabannya kalau aku pulang, ini mungkin ini udah pakai bahasa aku lah, mungkin agak sedikit ekstrim. Kalau aku pulang, itu aku mengurusi yang sudah mati gitu. Yang sudah meninggal kan, dan itu banyak yang sudah mengurusnya di tanah gitu. Tapi kalau aku lanjut, ini aku akan mengurusi orang yang masih hidup, kurang lebih gitu. Jadi aku pilih lah untuk mengurusi yang orang yang masih hidup ini gitu. Dan itu pilihan yang mungkin sulit, tapi sebenarnya tidak sulit gitu ya. Tapi ya begitulah komitmen itu gitu. Nah akhirnya karena perjalanan itu terus ya singkat cerita dia jadi orang nomor 1 lah itu di Indonesia kan, presidennya Citibank, bisa dibaca lah biografinya. Namanya Pak Hotman J. Arifin. Nah, yang komitmen itu tuh yang harganya tuh sangat mahal tuh. Jadi sangat mahal. Integritas orang tuh sama kayak yang di mana dia harus masuk kerja, tapi di sisi lain kawan-kawannya pada libur gitu kan. Kawan-kawannya pada libur terus di grup kirim-kirim foto mereka liburan gitu kan. Nah, di-share pula tuh gitu. Oke lah, mungkin mereka yang tidak punya empati gitu kan. Tapi siapa kita yang bisa kontrol mereka gitu, yang bisa kita kontrol diri kita gitu kan. Nah, bagaimana kita melihat foto-foto mereka gitu. Kalau ditanya lebih senang maksudku di posisi yang kita kerja, kawan-kawan kita itu liburan terus mereka kirim foto, kita yang kerja ini ngelihat foto-foto itu gembira atau sedih? Aku rasa 10 orang ditanya jawabannya sedih gitu kan. Sedih, emosi, dongkol dan seterusnya gitu. Nah, maksudku kalau kita memilih untuk sedih, dongkol dan emosi, itu artinya yang kita pikirkan itu diri kita gitu. Nah, kalau kita memikirkan diri kita, itu artinya kita nggak mengambil peran kita dalam hidup ini gitu loh. Peran kita dalam hidup ini udah jelas lah. Maksudku perannya itu jadi orang yang berguna untuk orang lain gitu. Nah, bagaimana mungkin bisa berguna untuk orang lain kalau yang dipikirkan hanya dirinya saja? Itu udah tak masuk akal gitu, udah tak masuk akal. Jadi memang harus memikirkan orang lain. Kalau memikirkan orang lain, kalau ada kawan kita ngirim foto itu dan mereka bahagia, tentu kita juga sangat senang lah gitu. Melihat kawan kita senang. Nah, kalau mau dilebarkan sedikit, kenapa harus memikirkan orang lain gitu? Karena nggak ada satu orang pun yang aku baca biografinya, yang ku tonton wawancaranya itu orang-orang kaya itu, yang mereka itu tidak memikirkan orang lain tuh nggak ada gitu. Semua pengusaha atau kita bilang misalnya ada ojek online yang versi Indonesia tuh, kenapa ojek online ini bisa muncul gitu kan? Karena dia memikirkan banyak orang yang macet, ini kayaknya perlu nih gitu. Dan muncullah ide gitu kan. Jadi memang syaratnya ya gitulah, pikirkan orang lain dan itu nggak ada. Maksudku apa ya? Kayaknya itu nggak bisa ditawar gitu. Kalau kita mau besar, jalannya ialah besarkan orang lain, pikirkan orang lain. Dan model-modelnya begitulah. Karena itu rumus, kayaknya itu udah jadi algoritma kehidupan aja sih, gitu sih Mas. Benar. Memikirkan orang lain ya Bang Kinahar ya, dan komitmen itu adalah salah satu peran hidup tuh. Satu peran hidup ya. Oke deh, Bang Kinahar kita break lagi ya sebelum aku bacai pertanyaan yang udah pada masuk di malam hari ini. Jadi buat sahabat kreatif yang masih pengen kirim pertanyaan, langsung aja join di 0819159224 untuk via WhatsApp atau dari Instagramnya Pro2 di rpro2mdn. Jangan kemana-mana, tetap di Sharing Time. Sharing Time Pro2 FM Medan akan segera kembali. Tetap di Pro2 FM Medan, suara kreativitas. Lagi sahabat kreatif di Sharing Time malam hari ini masih barengan sama aku Argun di jam 10:49 waktu Indonesia Barat, dan kita masih ngobrol bersama dengan Bang Kinahar. Halo Bang Kinahar, masih di sana? Ya, halo Mas, masih Mas. Oke, Bang Kinahar, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama ada dari
0813 7729 sekian. Min kirim salam sama Bang Uya, Min. Min, kalau aku healing itu kerja 4 hari dapat duit juga, Min, kata dia. Terus setiap hari itu hari libur itu versi Bang Kinahar, Min, karena insya Allah duitnya masuk rekening terus, kata dia. Ini kayaknya salah satu teman abang nih, Bang. Cuman dia nggak sebut nama nih. Oh, disebutnya. Aku Imam Saryanda. Mau tanya sama Bang Kinahar, Min, jadi cara yang harus lakukan biar healing kita nggak nyesel cemana. Dan bilang sama Bang Kinahar, kalau butuh tim, Imam bisa nih jadi tim, kata dia. Oke, silakan Bang Kinahar. Nih kayaknya dia nyambung soal IO tadi nih, Bang. Ya, healing apa tadi? Biar healing nggak nyesal. Iya, biar healing nggak nyesal nih. Gimana caranya gitu? Ya biar healing nggak nyesal, jangan jalan-jalan lah healing. Iya. Karena masih nyesel ya kan? Kayak keluar duit ya. Duit keluar gitu, habis itu capek gitu. Bener. Aduh. Dia kalau versi yang lain, jadi healing yang enak tuh yang mana? Ya ini mungkin tabu ya, maksudnya tidak umum lah. Yang dalam otakku tuh healing tuh kan goalnya tuh untuk mendapatkan ketenangan gitu ya. Oke. Ketenangan lah ketika jiwa atau batin itu tenang, secara otomatis nanti fisik pun urat-urat, saraf dan seterusnya juga akan ikut tenang. Dan ketenangan batin yang kupahami paling efektif itu didapat ketika kita beribadah sebenarnya gitu. Oke. Ya terserah, maksudku bebas beribadah versi semua agama masing-masing lah. Itu adalah apa ya? Itu memang jalan-jalan yang paling enak gitu. Uangnya nggak pakai, nggak banyak gitu kan. Terus ya memang nggak capek gitu. Kalau memang itu betul-betul dilakukan dengan standar aja, nggak usah dihayati-hayati kali gitu. Lakukan standar aja, standar manusia aja gitu ngelakukannya gitu. Ya betul-betul dapat ketenangan itu lah. Aku yakin lah. Karena kenapa aku yakin itu, soalnya banyak orang yang di ujung daripada persoalan hidupnya, dia akan lari kepada Tuhannya gitu. Nah, ketika dia lari kepada Tuhannya, baru dia dapatkan ketenangan dan dia bisa kembali lagi menjalani kehidupannya itu. Dan itu healing gitu. Jadi healing terbaik itu menurutku ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah tempat kita untuk mengadu, tempat untuk bercerita gitu. Selesailah. Jadi nggak usah, dan untuk mencari Tuhan tuh nggak perlu naik gunung gitu kan. Nggak perlu naik gunung, nggak perlu turun-turun ke pantai gitu. Ya gitulah, gitu healing. Oke. Dari Imam tadi ya, ini nyambung lagi nih pas kata Bang Uya itu Min, beribadah betul juga kata dia. Oke. Makasih banyak buat Bang Imam nih ya yang udah ikutan join dari Berdua Populer malam hari ini. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang sebelum kita untuk kesimpulan di malam hari ini. Ada dari Salsa, malam hari ini tinggal di Jalan Helvetia. Malam hari ini Bang Argun, aku pengen say hello sama Bang Kinahar, salam kenal. Nah, jadi aku pengen bertanya tadi menyambung pertanyaan soal orang yang nggak pernah mikirin orang lain. Apakah itu adalah salah satu pertanda kalau kita itu bisa ngejauhi orang tersebut? Karena emang benar di lingkungan aku, tempat aku kerja itu ada aja orang yang mikir diri dia sendiri tanpa memikirkan teman-temannya gitu. Apakah aku boleh ngejauhin dia atau mungkin apa nih yang bisa aku lakukan ke dia? Karena terkadang aku udah ngambil jalan hidup aku yang benar, ketika ada orang datang seperti dia, aku kayak ngerasa kehidupan aku tuh di kerjaan ini salah aja gitu. Ada Salsa Bang Kinahar dari Helvetia nih. Salam kenal tadi sama Imam ya. Yap. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ada orang yang model begitu gitu kan? Yap. Ya udah biarin dia gitu. Kita tuh kita tuh terlalu ribet lah menurutku. Maksudku gini, hidup tuh yang guruku pernah sampaikan bahwa hidup tuh sebenarnya tuh simple. Hanya manusianya yang bikin ribet katanya gitu kan. Banyak nih contohnya, tapi sebelum kita masuk ke salah satu contoh yang lain tuh yang kayak harus lebaran bajunya harus sama seragam dan seterusnya, itu bikin ribet. Sebenarnya nggak harus begitu gitu lah. Terus kalau datang ke pemakaman, entah kayak mana ceritanya sekarang harus baju hitam, itu ribet gitu ya. Nah, kalau baju pink kenapa rupanya gitu. Dibilang nggak menghormati. Loh, yang namanya menghormati itu yang mana gitu kan. Dan seterusnya lah gitu. Nah, balik kita ke sana. Yang bikin kita ribet tuh karena kita pikirkan tuh merekanya gitu. Kenapa merekanya begitu? Kenapa merekanya begitu? Tapi juga kita tak berbuat apa-apa gitu. Udah fokus kepada diri kita saja lah gitu. Oke.
fokus pada diri kita dalam artian yang bagaimana meresponnya. Oke, mereka tidak memikirkan orang lain, mereka memikirkan diri sendiri gitu. Ya udah, yang penting kitanya memikirkan mereka gitu. Nah, tandanya kita memikirkan mereka, yang mana mereka tidak memikirkan kita, gitu kan? Ya doakan saja lah gitu. Bantulah urusan dia gitu. Tunjukkan bahwa yang tidak seperti dia itu jauh lebih enak gitu loh. Ya kayak mana ya? Sebenarnya salah tuh nggak ada menurutku. Yang ada tuh mereka yang belum tahu mana yang benar gitu. Orang-orang yang berpikir tentang dirinya sendiri karena dia memang belum tahu bahwa memikirkan orang lain itu adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat ini gitu. Benar. Jadi karena dia belum tahu maka tunjukkan gitu. Bukan malah dia dimarahin gitu. Karena manusia ini memang punya dia kayak apa namanya tuh kayak pembelaan diri aja otomatis gitu. Kalau dia ditekan, ya dia akan melawan gitu kan. Ya, itu udah benar. manusia banget gitu. Maksudnya udah standar, bukan manusia, itu udah bawaan di dalam dirinya. Ketika dia dalam keadaan tertekan, maka dia akan melawan lah kan. Jadi kalau dia diperintah, disalahkan kok kenapa begitu, ya udah yang ada dia akan melawan gitu kan. Tapi coba ajak ngobrol, tunjukkan gitu loh, tunjukkan gitu. Banyak orang baik ini yang tidak mau mengambil peran itu gitu. Ini obrolan tadi pagi aku sama kawanku. Cerita tentang banyak sebenarnya orang baik di dunia ini. Tapi sedikit sekali yang mau menyuarakan gitu kan. Karena dalil orang baik ini ketika mereka menyuarakan, mereka takut nanti tentang iri, nanti mereka masuk ke ranah sombong, dan seterusnya gitu-gitulah gitu. Iya itu benar, itu kan soal menjaga hati kan. Jadi ya belajarlah untuk menjaga hati itu. Karena kalau nggak ada orang baik yang mau menyiarkan, maka ya banyak orang yang tidak baik yang akan mengambil peran itu gitu. Contohnya ya yang baru-baru semalam tuh ya banyak orang yang menyuarakan tentang bagaimana mereka mudah mendapatkan Ferrari dan seterusnya gitu kan. Terakhir kan banyak yang tertipu. Kenapa? Karena banyak orang baik yang diam saja ketika melihat begitu juga tidak melakukan apa-apa. Tentu yang kita maksud juga bukan malah mau menyerang mereka, nggak begitu. Tapi tunjukkanlah gitu loh. Tampillah. Sekarang tuh pipa corong untuk menyampaikan kebaikan itu sudah sangat banyak gitu. Kalau dulu tuh oke lah sulit gitu. Sekarang banyak. Ada radio, ada podcast, ada namanya YouTube, dan lain-lain lah gitu. Nah, mari ambil peran di sisi masing-masing. Dan ini akan menjadi sulit kalau memang kita fokusnya kepada duitnya gitu. Karena yang namanya konten baik itu biasanya sedikit peminatnya gitu. Jadi kalau dia memang mau cari uang di situ biasanya agak jenuh gitu. Oleh sebab itu, lagi-lagi nih balik ke pembicaraan yang dulu-dulu. Melakukan sesuatu, jangan tentang uangnya. Tapi lakukan saja gitu, untuk eksistensi diri, yaitu citra diri, untuk ambil peran tadi itu gitu. Jadi maka akan berlakulah kalimat yang walaupun diri kita sudah tiada, tapi sebenarnya kita tetap hidup gitu. Yang hidup apa namanya? Kayak mana misalnya siapa ya, kayak Soekarno dan lain-lain lah. Secara physically mereka sudah meninggal, tapi namanya masih tetap hidup kan. Masih, baik. Gitu sih Bang Argo. Makasih Salsa ya udah ikutan join Bang Kinahar. Singkat aja Bang untuk closing statement kita soal topik kita, ambil dan jalankan peran kehidupan Bang. Ya, ambil peranmu itu salah satu dalam kesempatan kali ini sebabnya yang pikirkan orang lain. Komitmen lah gitu. Komitmen lah ya. Ya, komitmen lah gitu. Berjuang lah itu. Tak ada yang namanya tuh tak bisa tuh tak ada. Kadang mungkin pilihan itu berat. Yang membuat berat dalam memilih itu bukan pilihannya, tapi apa yang ada di kepala kita tentang budayanya, apa kata orang nanti dan seterusnya. Kalau nggak punya uang misalnya kita nggak punya uang, terus memang badan juga lagi sakit dan seterusnya, ya udah nggak usah mudik loh gitu, misalnya kemarin semalam. Nah, yang buat kita jadi payah itu kan karena nanti apa kata orang ini udah mau menapa dan segala, nggak ada tuh gitu. Itu tuh nggak ada yang begitu, itu tuh budaya yang diciptakan aja. Oleh sebab itu maksudku ambil peran ini, jangan biarkan peran-peran itu diambil orang lain. Nah, perannya yang mana? Perannya itu yang di apa ya? Kalau dalam istilah filosofi ya mungkin di setiap keberadaan kita itu tuh terasa bahwa inilah kebaikan itu. Inilah manusia itu, inilah indahnya hidup itu tuh harus bisa terasa sama orang di sekeliling kita. Caranya nggak usah ribet-ribet ya. Mulai dari sekarang mari kita senyum aja kepada siapapun. Gitu. Tersenyum ya Bang Kinahar. Siap. Baik. Sahabat kreatif, terima kasih banyak Bang Kinahar. Terima kasih. Dan satu lagi nih buat kamu yang pengen lihat siaran kita ulang di malam hari ini, boleh langsung kunjungi nanti di YouTube official Kinahar ya Bang ya. Oh iya betul. Ya.
Bener Kinahar, karena Iya, iya. di situ aku kemarin udah sempat lihat sharing session ini ada di situ rekamannya Sahabat Kreatif. Jadi Ada kalau kamu rekamannya, pengen betul. ikutin pembicaraan kita setiap malam Sabtu, cek aja di Kinahar. Ntar di situ ada pembahasan kita sebelumnya sampai di malam hari ini ya. Siap. Oke, makasih Bang banyak, Kinahar, Bang makasih Argun. banyak ya. Sehat-sehat terus dari Jogja Sehat-sehat. sana. Salam buat Amin. teman-teman ya. Nanti Bang Argun. kembali dengan selamat di Medan. Mudah-mudahan aja sehat selalu, dan pastinya Bang Kinahar tetap ngisi nanti di malam Sabtu. Insya Ke Allah. depan sharing time ya Bang Kinahar ya. Makasih banyak, Bang Oke. Argun. Baik Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.